Ronaldo dari Uno, dos, tres. ¡Vamos, papi! Bayangkan sebuah panggung di mana 3 bintang, masing-masing dengan orbitnya sendiri yang gemilang, tiba-tiba menyatu dalam sebuah situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitulah kira-kira gambaran tentang Real Madrid, klub yang selalu berani bermimpi besar saat mereka mengumpulkan kekuatan yang akan mengubah landscape sepak bola Eropa selamanya. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, dan Gareth Bale, trio yang dikenal sebagai BBC. Mereka bukan hanya menjadi sekumpulan pemain, melainkan sebuah simfoni yang sempurna melahirkan era keemasan yang tak terlupakan. Dari tahun 2013 hingga 2018, trio ini mendefinisikan ulang dominasi di lapangan hijau, menorehkan rekor dan memenangkan gelar yang tak terhitung, terutama 4 gelar Liga Champions Eropa yang begitu monumental. Pada akhirnya, warisan mereka menjadi bukti nyata bahwa harmoni, bakat, dan ambisi yang tak terbatas dapat menciptakan keajaiban. Dimulai kedatangan sang fenomenal pada tahun 2009, Cristiano Ronaldo sempat membuat dunia sepak bola menahan napas. Real Madrid memecahkan rekor transfer dunia dengan mendatangkan Ronaldo dari Manchester United dengan biaya 94 juta euro. Kedatangannya bukan sekedar transfer, itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan ambisi yang mengguncang fondasi sepak bola secara menyeluruh. Di Santiago Bernabeu, lebih dari 80.000 penggemar membanjiri stadion, memecahkan rekor 25 tahun yang dipegang Diego Maradona di Napoli. Sorak-sorai Hala Madrid menggema di setiap sudut stadion mengisyaratkan era baru telah dimulai. Ronaldo sendiri dengan mata berbinar dan hati yang teguh mengatakan, "Ini adalah mimpi masa kecil saya menjadi pemain Real Madrid." Impian yang telah lama dipupuk sejak kecil kini menjadi kenyataan di hadapan puluhan ribu pasang mata. Benar saja, ia langsung membuat dampak yang luar biasa hebat dengan mencetak gol di 4 pertandingan liga pertamanya yang mana itu lantas menjadi sebuah rekor bagi pemain Madrid. Namun, musim pertamanya berakhir tanpa trofi, meskipun ia mencetak 33 gol dan klub masih 96 poin di La Liga. Tingkat ekspektasi yang begitu besar yang terbangun dari statusnya sebagai pemain termahal dan sambutan luar biasa menciptakan tekanan yang hampir mencekik. Performa individu yang brilian tidak serta-merta menghasilkan gelar kolektif, sebuah penanda bahwa bahkan bakat individu yang luar biasa membutuhkan waktu untuk berpadu dengan kesuksesan tim. Namun pada akhirnya, motivasi yang membuncah dalam diri Ronaldo mampu menjadi pendorong bagi klub itu sendiri. Cristiano Ronaldo ketika ia belum benar-benar bergabung dengan trio paling mematikan sepanjang masa terus melatih dirinya sendiri. Ia terus berambisi untuk menjadi yang terbaik, mencoba memenuhi janji di depan mata para penggemar yang penuh harap. Di sampingnya saat itu sudah ada nama bintang Prancis Karim Benzema. Karim Benzema bergabung dengan Real Madrid pada tahun yang sama dengan Ronaldo, tahun 2009 dengan biaya transfer senilai 35 juta euro. Ia tiba sebagai penyerang utama yang produktif dari Lyon meski di awal kedatangannya Bernabeu masih belum mau bersahabat dengannya. Di bawah bayang-bayang Ronaldo yang mendominasi, Benzema dengan cerdas mengubah perannya dari pencetak gol utama menjadi false nine. Ia menjadi penghubung, seorang arsitek yang membuka ruang dan membangun serangan untuk memudahkan rekan-rekan setimnya.
Peran tanpa pamrih ini terkadang membuatnya menjadi sasaran kritik dari para penggemar. Namun, Ronaldo sendiri pernah membela Benzema di depan publik, menunjukkan dukungan yang penting di tengah badai kritik. Terlepas dari kritik, ikatan emosional Benzema dengan klub tetap kuat. Perjalanan Benzema adalah kisah tentang kesabaran, pengorbanan, dan loyalitas yang mendalam. Perjuangan awal untuk beradaptasi dan kritik dari penggemar menyoroti tekanan besar pada dirinya sebagai bintang baru Real Madrid. Transformasi Benzema dari pencetak gol utama di Lyon menjadi perekat taktis di Real Madrid adalah contoh evolusi tanpa pamrih dari seorang pahlawan yang tak terlihat. Ia secara sadar mengadaptasi permainannya untuk melengkapi Ronaldo menjadi fasilitator yang cerdas dan fleksibel. Perubahan ini menekankan kecerdasan, fleksibilitas, dan mentalitas mengutamakan tim yang sangat penting untuk trio yang nantinya ia bersamai. Seiring berjalannya waktu, Karim Benzema seolah menunjukkan bahwa dirinya memang kerap mengorbankan statistik pribadi demi kesuksesan tim. Sebuah kualitas yang seringkali tidak dihargai sepenuhnya hingga kemudian hari. Saat nama Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema lebih dulu membangun kemitraan di tim sekelas Real Madrid, klub asal Spanyol itu lantas mendatangkan satu lagi bintang besar yang dianggap mampu mendongkrak prestasi tim. Adalah Gareth Bale. Tepat pada tahun 2013 silam, Gareth Bale tiba di Real Madrid dengan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia saat itu, yakni 100 juta euro. Ia didatangkan dari klub asal Inggris Tottenham Hotspur. Sama seperti Ronaldo, bergabung dengan Real Madrid adalah impiannya sejak kecil. Meski ia saat itu berstatus sebagai pemain termahal, Bale tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Mentalnya sudah teruji, malahan ia dengan semangat mengatakan kalau trofi Liga Champions Eropa menjadi tujuan utamanya saat pertama kali diresmikan sebagai penggawa Los Galacticos. Saat pertama kali didatangkan, Bale langsung membuat dampak besar, mencetak gol pada debutnya melawan Villarreal. Musim pertamanya adalah bukti nyata kemampuannya di momen-momen krusial. Ia mencetak gol kemenangan spektakuler di final Copa del Rey melawan Barcelona, berlari melewati Marc Bartra dari tengah lapangan dalam sebuah sprint yang tak terlupakan, dan juga mencetak gol di final Liga Champions 2014 melawan Atletico Madrid, membantu klub meraih La Decima. Ia menjadi orang Wolves pertama yang mencetak gol di final Liga Champions. Pada musim debutnya, ia mengakhiri dengan catatan 22 gol dan 16 assist di semua kompetisi. Dampak instan dalam pertandingan penting tersebut lantas memvalidasi nilai transfernya yang begitu spektakuler. Lebih dari itu, hal tersebut juga menunjukkan kemampuan serta kualitasnya di momen-momen penting yang nantinya akan menjadi ciri khasnya di kemudian hari. Kesuksesan ini pada akhirnya menjadi sangat penting bagi trio yang akhirnya disebut sebagai BBC atau Bale, Benzema, Cristiano untuk menyatu. Dan bagi Bale pribadi, prestasi itu cukup untuk menempatkannya di jajaran bintang-bintang terbaik yang tersebar di seluruh dunia. Trio BBC sendiri resmi terbentuk pada musim 2013-2014 dan mendominasi hingga 2018. Setiap pemain memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi, menciptakan mesin penyerang yang tak terhentikan. Karim Benzema sendiri pernah menjelaskan dinamika ini dengan sempurna. Kamu punya roket Bale dan pencetak gol handal Ronaldo, dan kemudian ada saya, bagian yang membuat semuanya bekerja. Ini bukan sekedar 3 pemain bintang, itu adalah ekosistem yang seimbang, sebuah hubungan simbiotik dari kumpulan keterampilan yang saling melengkapi. Benzema sebagai perekat memfasilitasi serangan, menciptakan ruang untuk laju lari Ronaldo dan tekanan luar biasa dari sisi sayap yang diciptakan Gareth Bale. Kecemerlangan masing-masing pemain diperkuat oleh pemahaman kolektif dan kesediaan mereka untuk beradaptasi demi kebaikan trio dan tim secara keseluruhan, membuat mereka menjadi trisula tak terhentikan.
Jika ditelusuri lebih dalam, baik Ronaldo, Bale maupun Benzema memang menjadi individu yang sangat luar biasa dengan caranya masing-masing. Namun meski punya kualitas yang sama-sama kuat, mereka dapat menciptakan harmoni mengagumkan di lini serang. Cristiano Ronaldo adalah finisher sejati. Ia adalah mesin gol yang tak tertandingi. Ia bermain di sayap kiri dan Benzema akan bergerak untuk menciptakan ruang baginya untuk mencetak gol. Gaya bermainnya dikenal karena ketajaman, kecepatan, dan kekuatan yang membelah lini pertahanan lawan. Ia adalah mesin gol yang tak kenal lelah dengan dorongan tanpa henti untuk selalu mencetak gol, sebuah manifestasi dari ambisi pribadinya yang tak terbatas. Kemudian Gareth Bale, pria Wolves itu adalah roket di sisi sayap. Perannya menjadi sangat krusial setelah dirinya punya kecepatan eksplosif yang melukai pertahanan lawan, mengubah setiap serangan balik menjadi ancaman mematikan. Ia dikenal dengan akselerasi yang memukau, dribble yang mematikan, dan kemampuan mencetak gol-gol krusial dengan kekuatan dan presisi ciamik. Kecepatan yang dimiliki memungkinkannya untuk melakukan save through ball yang ikonik, di mana ia mengoper bola ke dirinya sendiri dan memenangkan duel melawan pemain bertahan. Sementara Benzema sekali lagi merupakan maestro penghubung yang tak terlihat. Benzema adalah perekat yang esensial. Perannya bergeser dari pencetak gol utama di Lyon menjadi lebih terlibat dalam pembangunan serangan dan membuka ruang bagi Ronaldo dan Bale. Ia adalah penyerang yang kreatif dengan keterampilan teknis yang luar biasa, visi yang tajam, dan keserbagunaan di lapangan. Gerakan tanpa bolanya yang cerdas dan kemampuan link up play-nya yang elegan seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi sangat vital untuk mengalirkan serangan Real Madrid. Ia menjadi roda gigi yang tak tergantikan dalam mekanisme ofensif Los Blancos. Era trio BBC yang berlangsung dari 2013 hingga 2018 mendefinisikan ulang apa yang bisa dicapai oleh tiga penyerang mendominasi sepak bola Eropa dengan gaya dan efisiensi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perpaduan kekuatan eksplosif dan efisiensi tanpa ampun, mereka menetapkan tolok ukur baru. Ini bukan hanya tentang mencetak gol, ini tentang harmoni taktis yang meneror pertahanan lawan. Ini merupakan momen penting dalam taktik sepak bola tentang bagaimana trio penyerang seharusnya bekerja. Sejauh ini, trio BBC boleh dibilang sebagai jantung dari era paling sukses dalam sejarah Real Madrid. Mereka memenangkan 12 trofi dalam 5 tahun, termasuk 4 gelar Liga Champions Eropa, termasuk 3 di antaranya yang diraih secara beruntun. Kemudian ada 2 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, 3 Piala Super Eropa, 4 Piala Dunia Antar Klub, dan 1 Piala Super Spanyol. Memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam 5 tahun, termasuk 3 berturut-turut, jelas menjadi pencapaian yang tak tertandingi di era modern. Ini bukan hanya tentang kemenangan, ini tentang dominasi yang berkelanjutan di level tertinggi sepak bola, mengukuhkan status Real Madrid sebagai Raja Eropa. Selain trofi mewah yang diraih, trio BBC juga terkenal dengan penampilan-penampilan penting dan ikonik, seperti Bale mencetak gol solo run di final Copa del Rey dan menciptakan gol akrobatik di final UCL melawan Liverpool. Lalu ada Ronaldo yang mencetak hat-trick krusial melawan FC Bayern di Liga Champions. Para pemain dan pelatih Real Madrid tidak pernah ragu untuk mengungkapkan kekaguman mereka terhadap trio BBC. Seperti pelatih Carlo Ancelotti yang menegaskan bahwa Trisula BBC adalah identitas di era kejayaan Real Madrid. Sementara Zinedine Zidane yang menjadi suksesor Don Carlo juga menyebut kalau trio BBC adalah gabungan 3 pemain terbaik yang pernah ada. Lalu masih ada Luka Modric yang terus memuji peran Karim Benzema meski sering diremehkan. Di tengah sorotan yang melayang pada sosok Ronaldo dan Bale, Modric mengatakan bahwa Benzema adalah pemain yang dapat menjaga keseimbangan di lini depan. Di sisi lain, Marcelo dan Sergio Ramos berujar kalau mereka selalu percaya bahwa tidak ada pemain lain yang lebih hebat dari Cristiano Ronaldo.
Selama 5 musim menjalin kerjasama, yaitu antara 2013 hingga 2018, trio BBC berhasil mencetak total 442 gol di semua kompetisi. Ini adalah angka yang luar biasa yang menggarisbawahi kekuatan ofensif mereka yang tak tertandingi. Dalam 135 pertandingan, di mana ketiga pemain ini bermain bersama, mereka mencetak 266 gol dengan rata-rata 1,97 gol per pertandingan, di mana lagi-lagi hal tersebut menunjukkan efisiensi dan sinergi mereka yang luar biasa. 442 gol yang dicetak oleh trio ini hanya dalam 5 musim adalah angka yang mencengangkan, yang secara langsung berkorelasi dengan perolehan trofi mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menekankan bahwa dominasi statistik mereka tidak hanya mengesankan di atas kertas. Itu adalah mesin pendorong kesuksesan Real Madrid, menunjukkan bahwa kekuatan ofensif gabungan mereka tidak tertandingi. Rata-rata hampir 2 gol per pertandingan ketika ketiganya bermain menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang jumlah gol setiap individu, tetapi tentang bagaimana kehadiran mereka hampir menjamin beberapa gol per pertandingan. Konsistensi ini dalam pertandingan krusial, terutama di Liga Champions, adalah ciri khas kinerja level elit dan alasan utama mengapa mereka disebut trio terbaik. Seperti halnya sebuah cerita, semua selalu ada bagian akhirnya. Pada musim panas 2018, setelah 9 tahun yang gemilang, Cristiano Ronaldo membuat keputusan mengejutkan untuk meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Juventus. Alasan utamanya, menurut Ronaldo sendiri, adalah perasaan bahwa klub, terutama Presiden Florentino Perez, tidak lagi memperlakukan saya dengan cara yang sama seperti di awal kedatangan saya. Dan bintang Portugal itu juga merasa kalau keberadaannya sudah tidak benar-benar dibutuhkan. Ia merasa kurang dihargai, bahkan ketika 3 gelar Liga Champions Eropa mampir ke lemari piala. Meskipun ada laporan tentang tuntutan gaji, Ronaldo bersikeras bahwa keputusannya bukan tentang uang. Ia bisa saja pindah ke Tiongkok dan mendapatkan 5 kali lipat gajinya. Ronaldo benar-benar ingin mencari tantangan baru dan ingin membuktikan kalau dirinya masih sangat layak tampil di level tertinggi. Setelah Ronaldo memutuskan hengkang terlebih dahulu, Gareth Bale menjadi nama kedua yang pergi dengan cara yang sedikit bermasalah. Setelah 9 tahun yang penuh trofi, Gareth Bale meninggalkan Real Madrid pada tahun 2022. Meskipun ia mencetak gol-gol ikonik dan memenangkan 5 gelar Liga Champions, masa-masanya di Madrid diwarnai oleh hubungan yang rumit dengan pelatih Zinedine Zidane, di mana sebagian besar persoalannya juga dibumbui dengan ketegangan melawan penggemar serta media. Zidane bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya agar Bale pergi, sebuah pernyataan yang jelas sangat menyakitkan bagi seorang pemain yang telah memberikan segalanya bagi klub. Bale sering menjadi sasaran kritik media karena kecintaannya pada golf dan kurangnya keseriusan di sejumlah momen penting bersama klub, di mana spanduk bertuliskan Walls, Golf, Madrid in that order, kian membuat masa depannya di Real Madrid suram. Kepergian Bale ditandai oleh narasi yang kompleks, menyoroti ketegangan yang belum terselesaikan antara identitas individu dan kolektif. Meski ia termasuk pemain bintang, ia dianggap sebagai pemain yang tak lagi menghargai klub. Ia dianggap sebagai hama di tengah ketertarikan hobinya yang kian dikenal khalayak. Sebagian penggemar lantas menyebut bahwa Bale pantas pergi dan sangat layak digantikan oleh pemain yang punya fokus lebih dalam tentang Real Madrid dan sepak bola itu sendiri. Terlebih, situasinya semakin memburuk saat ia sudah mulai sering masuk ke ruang perawatan. Cedera kambuhan dan kondisi yang tak stabil membuat kepergiannya tak benar-benar disesali oleh sebagian besar penggemar. Terakhir, ada nama Karim Benzema yang sempat bersinar dan menjadi sorotan utama pasca kepergian Cristiano Ronaldo dari Estadio Santiago Bernabeu. Pada Juni 2023, setelah 14 musim yang luar biasa, Karim Benzema mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid. Upacara perpisahannya dipenuhi dengan emosi yang mendalam.
Ia sendiri merasa sangat sedih dan tak kuasa membendung air mata. Benzema selalu mengatakan bahwa ia ingin pensiun di Real Madrid. Namun baginya, hidup terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari petualangan baru di Arab Saudi bersama Al-Ittihad. Dalam momen perpisahannya, Presiden Florentino Perez juga turut mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kepergiannya dan mengakui bahwa Karim Benzema adalah salah satu legenda terbesar klub. Kepergian Benzema menandai berakhirnya sebuah era, namun tidak seperti kepergian Ronaldo dan Bale yang lebih kontroversial. Perpisahan Benzema adalah perayaan atau loyalitas, transformasi, dan puncaknya sebagai pemenang Ballon d'Or. Ia pergi dengan status legenda yang tak terbantahkan, meninggalkan Real Madrid sebagai pencetak gol terbanyak kedua dan pencatat assist terbanyak dalam sejarah klub. Akhir yang penuh haru dari loyalitas yang panjang ini ditandai oleh emosi tulus dari dirinya sendiri, klub, dan para penggemar. Terlepas dari segala cerita, momen, dan konflik yang menggiringi, trio BBC Real Madrid yang dihuni oleh Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale adalah lebih dari sekedar lini serang. Mereka adalah sebuah fenomena. Mereka adalah simfoni yang sempurna dari kecepatan, keanggunan, dan ketajaman yang mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola. Dari kedatangan masing-masing pemain yang penuh harapan hingga menuju perpisahan yang dramatis, setiap babak dalam kisah mereka adalah pelajaran tentang ambisi, adaptasi, dan ketahanan luar biasa. Mereka tidak hanya memecahkan rekor dan memenangkan trofi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Warisan 3 gelar Liga Champions dengan 3 diantaranya diraih secara beruntun akan selalu menjadi tolak ukur bagi trio penyerang di masa depan. Meski kini, ketiga pemain tersebut telah menentukan jalan masing-masing, gema kejayaan yang diciptakan akan terus bergema di lorong-lorong Santiago Bernabeu. Mengingatkan kita akan era ketika 3 bintang menyatu, mampu menciptakan salah satu tim terhebat yang pernah ada.